Ya, assalamualaikum sobat sekalian, bertemu kembali di channel TMC Vlog. Kali ini kita bersama motor yang berbeda, yaitu Kiwi V250 Fi. Dari penamaannya udah ketahuan bahwa motor ini sudah menggunakan teknologi fuel injection atau injeksi. Motor ini, Kiwi ini merupakan salah satu brand yang boleh dibilang sister brand dari Benelli Indonesia, dan sudah mulai dijual dengan harga 56 jutaan teman-teman sekalian. Sobat sekalian, ini tuh menjadi motor yang boleh dibilang menarik. Kenapa? Dia engine-nya boleh dibilang nggak banyak yang hadir di Indonesia, yaitu menggunakan V-twin gitu ya. Terus habis itu sistem transmisi antara mesin sampai ban belakang yang menggunakan belt. Pokoknya nanti kita akan lihat aja detail demi detail dari Kiwi V250 Fi ini. Yuk simak. Nah sobat semua, di depan saya udah ada dua jenis motor Kiwi V250 Fi. Yang merah ini adalah V250 Fi Geronimo gitu ya, Kiwi Indonesia bilang seperti itu. Sementara yang hitam itu adalah versi standarnya. Namun pada dasarnya kedua motor ini tuh boleh dibilang tidak banyak berbeda dari spesifikasi mesin gitu ya. Kita lihat dulu. Engine-nya ini menarik banget karena ini adalah engine V-twin teman-teman sekalian. Sobat sekalian bisa lihat konfigurasinya itu seperti kayak huruf V, berjenis V ya, dengan model mesin tuh twin SOHC berpendingin udara. Teman sekalian bisa lihat ya, ini kisi-kisi udaranya itu benar-benar sangat tebal, dan ini menjadikan mesin itu terlihat memang gagah banget dan gede banget gitu teman-teman sekalian. Dia itu bisa menghasilkan tenaga maksimum atau power maksimum itu sebesar 12,5 kW di RPM 8500. Sementara torsinya teman-teman sekalian ini gede banget, 17 Nm di 5500 RPM. Wes, jadi seperti itu teman-teman sekalian. Displacement atau kubikasi detailnya itu 249 cc. Dia sudah Fi. Nah ini agak sedikit ribet nih biasanya, dari jenis inletnya dan semuanya tuh memang kalau Fi itu agak sedikit ribet. Nah throttle bodinya itu ada di daerah tengah teman-teman sekalian ya. Throttle body dari kedua silindernya itu ada di bagian tengah ya teman-teman sekalian ya. Bornya itu sekitar 49 mm kali stroke-nya itu 66. Jadi pada dasarnya engine atau mesin yang digunakan di Kiwi V250 Fi ini lebih ke mesin yang overstroke. Jadi memang mesin overstroke itu punya kelebihan di penggunaan sehari-hari, dan ini tuh oke banget. Gearbox ya 5 kecepatan. Ya, gearbox 5 kecepatan teman-teman sekalian bisa lihat di sini. Dan ini tuh menarik kenapa? Karena pijakan pergantian giginya tuh ada di depan gitu teman-teman sekalian, dan dihubungkan dengan rod atau batang cukup panjang ke daerah dari gearboxnya gitu teman-teman sekalian. Sementara kalau kita bisa lihat ke depan itu suspensinya tuh sudah upside down, walaupun memang upside down-nya ini tidak bisa di setup preloadnya, karena memang ini motor bukan motor performa, jadi nggak butuh lagi untuk setupan. Cuman suspensinya udah boleh bilang gede banget. Bannya nih teman-teman sekalian, ini juga cukup unik karena dia menggunakan ring 16 dengan ukuran yang depan itu 120 80 16. Gede ya, dibalut dengan velg yang boleh dibilang lumayan keker sih ya. Bintang berapa nih? 7 ya, 8. Ada 8 bintangnya. Tebal-tebal dan kayaknya durable banget. Sementara bagian belakangnya ini dia juga menggunakan juga ban dengan ring 16 teman-teman sekalian. Ya, 140/70/16 lebih tepatnya. Cuman kita nggak ngelihat rantai di belakang. Kenapa? Karena dia sudah menggunakan belt dari Continental, dari Jerman. Wah, ini kualitasnya benar-benar terjamin teman-teman sekalian, keren. Ya, sementara bodinya nih teman-teman sekalian ya, kayak gini. Cruiser abis. Segitiga ergonominya boleh dibilang kalau menurut saya itu akan benar-benar touring sejati. Kenapa? Karena pijakan tuh ada di depan. Ya, footpacknya ada di depan, sementara joknya, nih joknya kayaknya empuk banget dan dia tuh lebar dan slope begitu. Sementara jok untuk penumpangnya tuh di bagian belakang itu kecil kayak gitu. Teman-teman bisa lihat lagi
ke bagian depan nih. Wah, kita langsung aja ke bagian depan. Dia itu menggunakan headlight atau lampu depan yang sudah LED, teman-teman sekalian. Wih, LED itu ada lampu jauh, lampu dekat. Yang lampu atasnya itu sudah menggunakan dan bawahnya itu sudah menggunakan model proyektor. Lalu ada kayak DRL di sini, teman-teman sekalian, DRL ya, daytime running light. Di bagian sampingnya juga menggunakan LED. Jadi ini udah keren banget. Sementara stangnya sobat bisa lihat, racernya itu panjang banget ya. Racernya kita bisa lihat itu panjang banget racernya. Racernya dari bawah ke atas itu panjang. Terus habis itu stangnya juga baplang banget, dan untuk bagian yang ketemu dengan racer itu gede banget nih. Diameter dari stang ini gede banget nih. Kalau teman-teman saya detail ini gede banget nih. Lebih gede daripada umumnya stang-stang standar dari sepeda motor gitu. Kita bisa lihat lagi yang uniknya juga adalah lampu sennya itu berada di stang naruhnya. Ya, lampu-lampu sennya yang sudah LED nih kayaknya ya. Kita lihat nanti LED kayaknya sudah LED, taruhnya di stang, teman-teman sekalian. Jadi dia ikut belok. Udah pasti. Dan ini tuh modelnya ya kopling seperti biasa, dan sobat bisa lihat di sini kehadiran dari kaca spion. Terus habis itu handle rem. Di sini tuh, waduh, ini nggak biasa banget sih pencetan-pencetannya tuh. Unik dan jarang yang model kayak begini gitu, motor-motor Jepang gitu ya. Gitulah Kiwi V250i. Ini starternya kayak gini, teman-teman sekalian, lampu jauh, lampu dekat, lampu buat ngidupin, terus ini lampu sen. Lampu sennya tuh buat nyalain lampu sen kanan, dan lampu sen kirinya tuh terpisah. Ini menarik. Lampu jauh, lampu dekat, hornnya di sebelah sini. Dan untuk menyalain motor ini, teman-teman sekalian, pakai kunci kontaknya di sebelah sini. Tuh, kunci kontaknya jadi di sini, teman-teman sekalian ya. Untuk nyalain, dan speedometernya itu nggak ada di daerah handle depan, tapi di bagian depan dari tangkinya, teman-teman sekalian ya. Nah, ini jadi seperti ini. Panel speedometernya ada gabungan antara analog takometernya gitu ya. Lalu di bagian sini tuh data-datanya itu digital, kayak ada speedometer dan sebagainya gitu, teman-teman sekalian. Dan fuel tanknya juga di sini gitu. Fuel tanknya di bawah. Jadi ini fuel tanknya ini gede banget. Diperkirakan sekitar isinya tuh sekitar ada berapa ya? Sekitar 18 sampai 20 liter. Nah, tangkinya ini kalau untuk yang versi Geronimo ini memperoleh grafis. Nah, ini grafisnya ini stiker air gitu ya, yang didesain oleh Om Bingki ya, seorang builder Indonesia juga. Menggabungkan antara logonya Kiwi dengan gaya Indian Geronimo kayak gitu di bagian sininya. Itu sini keren sih. Untuk yang Geronimo itu hadir kayak dua warna. Yang ini tuh menggunakan warna gloss merah. Sementara satu lagi warna itu menggunakan warna hitam yang dop. Tapi menggunakan grafis yang sama, teman-teman sekalian di sini. Nah, kayak gitu. Dan yang menarik juga untuk handlebarnya itu ada kayak ukuran-ukuran di sini nih. Nah, ini saya kagak ngerti ini buat apaan. Kita akan tanyain ntar ya. Jadi seperti ini modelnya. Masing-masing engine ya, masing-masing engine bay itu ada kayak hadir muffler sendiri, sehingga secara umum mufflernya itu menggunakan twin muffler. Woi, taruhnya dua-duanya di kanan, teman-teman sekalian. Ya. Ini keren banget. Nanti kita akan dengerin suaranya kayak apa. Untuk rem depan, wah ini menarik nih. Saya kagak ngerti kenapa ada dua kabel ya di sini ya. Cuman ini lebih dari 2 piston. Kayaknya 3 piston nih. Gede banget nih. Sistem pengeremannya keren. Gitu ya. Sistem pengeremannya keren depan, walaupun hanya 1 disk, cuman sistem hidroliknya ini, wah ini menarik. Saya sendiri nggak ngerti. Kayaknya ini berjenis kayak combine brake kayak gitu deh. Antara depan dan belakangnya gitu, teman-teman sekalian. Ya kan? Jadi dari atas ya, dari atas masuk ke sini, lalu ada sebagian yang dikeluarkan lagi untuk nyambung ke bagian kaliper yang di belakang gitu. Sementara yang rem belakangnya juga menghadirkan model cakram juga. Bodinya kayak gini. Sobat sekalian bisa buka jok dari sini. Ya, dari jok dari sini nanti dibuka joknya. Jok belakangnya tuh ada kayak nih sandaran gitu. Sementara untuk bagian belakang itu kayak gini, teman-teman sekalian. Ya, nah, kita akan lihat juga ke versi standarnya sama. Ya, kuncinya di sini.
Jika kita lihat di sini itu lampunya, udah belum nyala. Kita nyalain dulu. Nah, nih lampunya nyalanya tuh keren. Ya, lampu remnya yang di tengah, sementara lampu malamnya tuh di sebelah sini, sebelah kiri kanannya gitu teman-teman sekalian. Nih kalau buat nyalain lampu sennya tuh, LED teman-teman sekalian ya, udah LED gitu ya. Cara matiinnya pencet lagi. Nah kayak gitu. Ini ya kayak gini teman-teman sekalian bisa lihat ya. Untuk speedometernya juga untuk yang versi ini, versi yang standar. Bagiannya pada dasarnya spakbornya itu tidak menyatu dengan bodi, tapi dia bergabung dengan swing arm, terus ada kayak tersendiri, terpisah gitu teman-teman sekalian. Nah, pengen denger kan bagaimana suaranya? Kita coba nyalain yuk. Dan sekarang kita akan coba untuk nyalain bagaimana sih suara dari Kiwi V250 Fi ini. Yuk. Kita nyalain dulu. Nyalain di sini. Lalu kita bisa lihat sininya udah nyala tadi ya. Ini kalau matiin gini, kalau ngidupin gini, takometernya dia akan nyala dulu, akan berputar ya. Kita lihat di sini gearnya 0 atau netral. Kita nyalain karena ini agak menarik karena ini bentuknya kayak gini. Kita nyalain sekarang. Wow. Ini memang suaranya kayak gini teman-teman sekalian. Ini suara standar. Ini suara standarnya teman-teman sekalian. Ya jadi kayak gitu tadi suaranya. Boleh dibilang suaranya sih memang bener-bener sangat memperlihatkan mesin dengan pin crank yang berbeda ya. Saya nggak tahu nih apakah ini 270, kayaknya sih masih sedikit. Kayaknya nggak 270, mungkin lebih tinggi lagi ya. Karena mungkin ini V-nya nih nggak 90 derajat kalau saya lihat. Jadi mungkin agak sedikit berbeda. Cuman memang karakternya memang mirip-mirip seperti kayak mesin V 90 derajat sih. Ya suaranya terutama gitu loh teman-teman sekalian. Teman-teman sekalian, ternyata Kiwi Indonesia juga menghadirkan muffler custom nih yang juga didesain oleh Binky Workstations ya. Boleh dibilang dia menghadirkan knalpot yang kayak begini nih, pipa doang. Cuman udah pastinya udah diperhitungkan untuk volume metriknya. Kita dengerin yuk suaranya yuk. Nah, kita coba nyalain ya sekarang ya. Wah, ini keren banget. Yuk kita nyalain. Kalau menurut saya setelah dipakai ini tuh
suaranya itu desibelnya gede banget. Dan kalau saya sih dengerinnya lebih fun tadi ya, suara dari Keyway V250 Fi ini jika dipakaikan dengan muffler yang custom seperti ini, yang menggunakan custom free flow seperti ini, keluar banget suaranya. Dan katanya sih muffler ini akan juga dijual melalui dealer-dealer Benelli dan dealer-dealer Keyway Indonesia, teman-teman sekalian. Langsung aja sambangi ke sana ya. Nah, sobat sekalian tadi udah lihat bagaimana review dari Keyway V250 Fi. Boleh dibilang motor ini tuh menarik banget karena memang menghadirkan kayak feel suasana motor cruiser, terus dengan suara yang boleh dibilang memang ya, karena memang mesinnya sendiri memiliki konfigurasi yang memadai untuk menghasilkan suara yang berbeda bila dibandingkan dengan mesin-mesin twin inline lainnya gitu ya. Ini motor suaranya sudah menghadirkan karakter motor-motor cruiser sejati sih kalau menurut saya bilang. Itu aja. Dengan harga 56 jutaan, silahkan sobat sekalian jadikan motor ini sebagai pilihan. Kalau sobat sekalian ingin mencari motor berjenis cruiser yang boleh dibilang menghadirkan feel yang berbeda. Itu aja, mudah-mudahan konten video ini bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Semoga kita bisa sehat selalu dan dapat berjumpa di vlog-vlog selanjutnya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.